Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ta'ala wa nabi wa kulumi wa usrari bukirna amin ya rabbal alamin ya muqassar. Al-mabhathu as-sadisa asyar, adapun pembahasan as-sadisa asyar yang ke 16, benar? Itu fil ijtihadi, di dalam menjelaskan ijtihad, wal itsba'i wal ittiba'i dan ittiba', wat taqlidi dan taklid. Ini tiga kedudukan. Ada kedudukan mujtahid, ada kedudukan muttabi, ada kedudukan muqallid. Fihinna itu di dalam mabhasul sadisa asyar, masailu, adapun masalah-masalah. Nah, dalam bahasan ini terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama itu fi haddil ijtihadi, di dalam menjelaskan batasan atau pengertian dari ijtihad. Al-ijtihadu, adapun ijtihad, huwa istifragul wus'i, yaitu mengerahkan kemampuan. Wa istifragul wus'i, yaitu mengerahkan kemampuan fi naili hukmin, di dalam memperoleh atau mendapatkan, mengetahui hukum syar'i yang berbangsa syariat. Bitoriqil istimbati, dengan jalan mengambil istimbat, sandaran, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Nah, itu namanya ijtihad, yakni mengerahkan kemampuan di dalam memperoleh hukum syar'i, halal, haram, makruh, dan lain sebagainya. Itu semua caranya dengan mengambil dalil melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti ijtihad ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, atau dinamakan dengan al-mujtahid. Wal mujtahid, dan adapun mujtahid, orang yang mengerahkan kemampuannya untuk memperoleh hukum syar'i. Wal faqihu, yaitu orang yang ahli fikih, betul-betul al-faqih lil mubalaghah, ya, kamalul fikih, betul-betul ahli di dalam ilmu fikih. Al-mustafrigu, yang berpikir atau mengerahkan, yang berpikir atau mengerahkan liwus ihi, karena kemampuannya mujtahid, yang mengerahkan kemampuannya litahsili dhannin, karena untuk menghasilkan prasangka. Jadi tidak sampai kepada taraf keyakinan. Kalau yakin itu Al-Quran wal hadis. Tapi kalau ranah ijtihad itu ranah dunia, ranah yang sifatnya dzan, berarti masih mungkin salah, masih mungkin benar. Bihukmin syar'iin, dengan hukum syariat, bitoriqil istimbati, dengan jalan mengambil landasan,
minhuma dari Alkitab was sunnah, itu seorang mujtahid, orang yang betul-betul ahli, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan hukum syariat yang bersifat dhonni, yang bersifat prasangka, yang kuat melalui jalan pengambilan dari Al-Quran dan Hadis. Dan ini sangat dibutuhkan di era modern seperti sekarang. Kemudian al-mas'alah, adapun masalah asaniyah yang kedua itu fi syurutil ijtihadi, di dalam syarat-syarat ijtihad. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan hukum atau mujtahid, nah ini memiliki syarat. Al-awwal, adapun yang pertama itu ayakuna, adanya mujtahid itu aliman, orang yang alim, mengetahui binususil kitabi, dengan dalil nas-nas Al-Quran wa sunnati dan hadis. Yang pertama syaratnya dia harus betul-betul alimun, paham betul dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka fa'in qasura, maka apabila terbatasi siapa mujtahid fi ahadihima, di dalam salah satu kitab dan sunnah, ya, hanya terbatas dia mampu Al-Quran saja, bahkan tidak sampai maksimal di dalam memahaminya, atau terbatas hanya dalam hadis saja dan tidak maksimal dalam memahaminya, maka lam yakun, maka tidak ada siapa man, fa'in qasura, maka bila terbatas siapa man bi ahadihima, di dalam salah satu Al-Quran dan hadis, lam yakun, maka tidak ada siapa man itu mujtahid, dan dinamakan mujtahid. Ya kalau cuma paham hanya sedikit, dia pernah ngaji tapi tidak betul-betul memahami seluk-beluknya dalam Al-Quran, dari mulai asbabul wurud, asbabul nuzul dalam Al-Quran, kemudian hukum-hukumnya dalam Al-Quran, ada usul fikihnya di sana, ada amr khas, ya, ada mutlaqah, muqayyadah, ya, nasikhah, mansukhah, ya, memahami ya usul-usul di dalam ilmu Al-Quran. Ya, kalau dia nggak mampu, nggak paham itu semua, hanya bisa membaca terjemahnya saja, ya dia bukan dinamakan mustahil. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan lahu bagi mana pada ijtihadu, beristihad, mengeluarkan produk hukum. Nah ini sekarang ini banyak memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri tanpa memahami tentang keilmuannya. Dia diartikan Al-Quran seenaknya dia, semaunya dia. Ini udah banyak. Ya, nggak boleh bagi mereka. Harus mengikuti pendapat ulama yang betul-betul, ya, kualitas keilmuannya tidak dilakukan. Di antara daripada imam-imam madhab dari madhab yang lain, mereka adalah para mujtahid mutlak. Wala yusyaratu, dan tidak disyaratkan apa ma'rifatuhu, mengetahuinya mujtahid bi jami'il kitabi, dengan keseluruhan kitab, wa sunnati, dan sunnah dan hadis. Ya, jadi enggak disyaratkan semua seluk-beluk dari Al-Quran itu. Al-Quran kan banyak menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ya, hikmah, ya, ini nggak perlu, ya, tidak disyaratkan. Namun bal bima, akan tetapi mengetahui dengan perkara ya ta'allaqu, yang berkaitan minhuma dari Alkitab was sunnah bil ahkami, dengan hukum-hukum. Akan tetapi disyaratkan harus mengetahui ya dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum. Asalnya adapun yang kedua itu ayakuna, adanya mustahid, syarat yang kedua
Itu aliman, orang yang alim, mengetahui, paham betul bilisanil Arabi, dengan lisannya orang-orang Arab. Karena Al-Quran bilughatil Arabiyah, maka orang yang ingin memahami Al-Quran dan hadis harus mengetahui lisannya orang-orang Arab. Bihaitsu yumkinuhu, dengan sekiranya mungkin bagi mustahid apa tafsiru ma, mentafsirkan perkara, waroda yang datang apa ma fil kitabi, di dalam Alkitab, minal ghoribi, dari lafaz-lafaz yang asing, yang langka, yang jarang, wa nahwihi, dan semisal al-gharib, dengan sekiranya dia mampu mengetahui tafsiran, arti makna dari Al-Quran, dari lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang jarang didengar ya, dari orang di luar Arab dan semisalnya. Wa inna ma yatamakkan, dan sesungguhnya bisa mungkin siapa mustahid min ma'rifati ma'anihi, dari mengetahui makna-maknanya, Alkitab wa khawasi tarakibihi, dan kekhususan susunan Alkitab, ay Al-Quran maksudnya, wama, dan perkara istamalat, yang mencakup apa khawasi tarakibihi, alaihi, atas ma, dan apa-apa yang mencakupnya, min lataifil mazaya, dari perkara yang samar atau lembut, perkara yang lembut dari keutamaan-keutamaan, dari kelebihan-kelebihan, dari maziyah-maziyah. Ya, maziyah itu apa? Kelebihan, kekhususan. Ya. Siapa man orang, ya, wa inna ma yatamakkan. Ini fa'ilnya di situ ya. Fa'ilnya di ya. Sesungguhnya mungkin min ma'rifati ma'ani wa khawasi tarakibihi, siapa man orang, karena yang ada siapa man itu aliman, orang yang alim, bi ilmin nahwi, dengan ilmu nahwu, wasarfi, dan ilmu sharaf, wal ma'ani, dan ilmu ma'ani, wal bayan, dan ilmu bayan, hatta buta, sehingga betul-betul tetap lahu, bagi mustahid, fi kulli fannin, di dalam setiap pelajaran, di dalam setiap fan, min hadhil fununi, dari pelajaran-pelajaran ini, apa malakatun, sifat kemampuan malakah. Wa innahu, maka sesungguhnya mustahid, inda dalika, ketika hal itu, ay malakatun, memiliki kemampuan, inda dalika, ketika memiliki kemampuan yang kuat, itu yang guru bisa melihat siapa mustahid, bidalili, di dalam dalil, nadharan, dengan penglihatan, shahihan, yang sahih, yang benar, wa yastakhriju, dan bisa mengeluarkan siapa mustahid,
minhu dari dalil al-ahkama pada hukum-hukum, istikhrajan dengan mengeluarkan hukum qawiyan yang kuat. Yang kedua, sekiranya dia mampu mengetahui tentang seluk-beluk daripada lughatul Arabiyyah, lisan orang-orang Arab, berarti harus memahami ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu balaghah. Ilmu balaghah di sini ada bayan, ada ma'ani, ya, dan seluk-beluk lainnya, sehingga dia mampu ya untuk mengeluarkan dalil sahih atas hukum-hukum yang ingin ditempuh. Jadi betul-betul memiliki kemampuan, malah katun ya, bukan hanya sekedar paham nahwu ya, mubtada, khobar, tapi betul-betul menguasai itu semua, dan juga ilmu balaghahnya, bakal ilmu mantiknya, bukan hanya sekedar tahu atau pernah belajar. Jadi nggak sembarangan orang katakan mustahil. Jadi tetap pintu ijtihad itu masih terbuka. Ya, yang penting memenuhi syarat. Tapi pengen jadi mustahil, asalkan memenuhi syarat silahkan. Asalisu, adapun yang ketiga daripada syarat ijtihad itu ayakuna, adanya mustahid itu aliman, yang alim, betul-betul mengetahui, bi ilmi usul fikih, dengan ilmu usul fikih, dasar-dasar fikih atau pondasi-pondasi fikih. Lianna hadzal ilma, karena sesungguhnya ilmu ini huwa imadu, apa itu? Qistatil ijtihad, benar? Ya, yaitu tiangnya bangunan dari ijtihad. Imad itu artinya tiang, qistat itu artinya bangunan, al-ijtihad. Jadi apa namanya? Pondasinya, tiang ya, pencakar langit ya. Kalau ini nggak paham usul fikih, karena merupakan yang nggak bakal mampu untuk beristihad. Wa asasi, dan dasar-dasar dari istihad, alladzi taqumu, yang tegak, alaihi, atas al-ijtihad, apa arkanu binai, rukun-rukun dari bangunan ijtihad, rukun-rukun dari bangunan ijtihad, atau pondasi-pondasi dari bangunan ijtihad akan tegak. Ya, nah, 3 syarat ini kalau pengen jadi mustahid harus betul-betul menguasai. Al-mas'alatul mas'alah asal satu yang ketiga itu tajazzu'il ijtihad. Tajazzu'il ijtihad. Itu fi tajazzu'il ijtihadi, di dalam menjelaskan dijadikan hujahnya ijtihad, bisa dijadikan dalilnya ijtihad. Ijtihad itu bisa dijadikan hujah, pembuktian. Wa huwa, adapun tajazzu'il ijtihad, dijadikan pembuktiannya ijtihad, itu ayakuna, adanya siapa al-alimu, orang yang alim, orang yang mengetahui, itu qad yahsulu, sungguh hasil, lahu, bagi alim, fi ba'dil masail, di dalam sebagian masalah-masalah. Apa ma perkara? Huwa, yang mana, adapun ma itu manatul ijtihadi, manatul ijtihad, pegangan di dalam ijtihad.
minal adillati dari dalil-dalil duna ghairiha bukan selainnya al-adillah. Qala berkata siapa al-muhakkik, ulama muhakkik Ibnu Daqiq al-Aidi, yakni Ibnu Daqiq al-Aid. Al-mukhtaru adapun yang dipilih itu annahu sunya sya'n, itu yatajazza'u bisa dijadikan hujjah apa istihad. Li'annahu karena sunya sya'n itu qad tamkunu sungguh mungkin saja fa'al inayatu memperhatikan bibabin di dalam bab minal abwabi dari bab-bab al-fiqhiyati yang berbangsa fikih, hatta tahsula sehingga menghasilkan al-ma'rifatu pengetahuan bima khidhi ahkamihi dengan tempat sumbernya hukum-hukum. Bab tersebut. Wa idza hasalat dan ketika telah hasil al-ma'rifatu mengetahui bil ma'khidi dengan sumbernya ya amkana maka mungkin apa istihadu beristihad. Fakasirun maka adapun banyak sekali minal mustahidina dari para mustahid itu qad su'ila sungguh ya. Tadi qad tamkunu itu qad tamkunu kadang-kadang mungkin ya. Masuk dalam fi'il mudhari. Itu qad su'ila sungguh ditanya siapa kasirun minal mustahid, falam yajib maka tidak menjawab siapa kasir mustahid. Tapi wakasirun dan adapun banyak sekali minhum dari al-mustahidi itu su'ila ditanya siapa kasir minal mustahid, fa ajaba maka menjawab siapa al-mustahid fil ba'di dalam sebagian. Wahum adapun mustahidina kasirun minal mustahid itu mustahiduna orang-orang yang ahli ijtihad bila khilafin dengan tanpa perselisihan ulama. Wa misalu dalika dan adapun contoh itu semua itu mah perkara ruwiyah yang diriwayatkan apa ma annal imama sesungguhnya Imam Malik itu su'ila ditanya siapa Imam Malik. Pemisal dari adapun contoh itu semua su'ila fa ajaba bil ba'd ya. Ditanya kemudian menjawab hanya sebagian saja. Bahkan ketika ditanya ada yang enggak menjawab sama sekali. Nah itu diriwayatkan dalam satu permasalahan Imam Malik ditanya
an arba'ina dari 40 apanya masalahnya. Maka fa'ajaba maka menjawab siapa Imam Malik bi arba'in di dalam 4 minha dari masalah. Ya, hanya dijawab 40 pertanyaan hanya 4 yang dijawab. Waqala ada berkata Imam Malik fil baqi dalam sisanya, ya jadi pada berapa? Tinggal 30. Nah. Apa kata Imam Malik? Fil baqi dalam sisanya la adri, aku tidak tahu. Itu Ustaz. Ente setiap ditanya jawab dengan ya tanpa istibad dalil. Menurut ana sih boleh. Menurut ana banyak ya. Ini kadang-kadang gembul orang ya PA. Menurut saya siapa kita? Apa kapasitas kita? Menurut saya, ya, pendapat saya. Ya, siapa kita? Mereka aja para mustahid ketika ditanya, sebagian mereka nggak menjawab, bagian mereka hanya menjawab sebagian. Dan mereka tanpa khilaf ulama para mustahid. Contohnya Imam Malik. Ketika ditanya 40 pertanyaan, dia hanya sanggup menjawab 4. Sisanya adri, saya tidak tahu. Al-masalah atau masalah rabiat yang keempat itu fima dalam perkara yang bagi yang seyogianya bama al mustahid di atas mustahid, seyogianya untuk dimiliki atau dilakukan oleh mustahid. Ya, seyogianya dilakukan oleh mustahid. Fa'alaihi maka itu bagi mustahid awalan tahapan pertama. Awalan di dalam tahapan pertama ayang guru adapun memperhatikan yang mustahid atau ya fi nususil kitab di dalam nas-nas Al-Qur'an wa sunnati dan hadis. Yang pertama yang harus dilakukan para orang-orang yang ahli ijtihad pertama adalah memperhatikan betul-betul nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Wama dan perkara yustafadu yang bisa diambil faidah apa mak bimantuki hima dengan dalil mantuknya Al-Quran dan hadis, dalil yang tersurat yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, makna dohirnya betul-betul perhatikan. Wa mafhumihima dan dalil yang dipahami dari Al-Quran dan hadis. Ya, kadang-kadang memiliki pemahaman antara tulisannya dengan maknanya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dari tulisan secara Al-Quran. Berarti harus betul-betul memahami makna mafhum dan pemahaman secara tekstualisnya dan pemahaman. Fa'illam yajid maka apabila tidak mendapati secara mustahid, kalau di Al-Quran nggak ketemu, di hadis nggak ketemu, baik dari dalil mantuk dan mafhumnya yang tersirat maupun yang tersurat nggak ketemu, ya fi af'alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Ilham yajid, maka jawabnya naik. Maka apabila tidak mengetahui siapa mustahid, nadorok jawabnya. Maka perhatikanlah oleh mustahid fi af'alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perbuatan Nabi. Summa fi taqriratihi, kemudian di dalam ketetapan Nabi. Nabi nggak pernah melakukan, Nabi nggak pernah mengucapkan, tapi Nabi melihat hal tersebut dan mendiamkan, namanya takrir. Libadi ummatihi pada sebagian umatnya Nabi, ya, nggak ada juga perbuatan Nabi, nggak ada ketetapan Nabi, nggak ada, ya, di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada. Maka summa bil qiyasi, kemudian di dalam qiyas.
Wa idza a'wazahu, dan ketika sulit bagi mustahid. Apa zalika, itu semua ayang duro fi nususul kita. Ya, melihat di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, kias sulit untuk tidak ketemu juga. Wa idza a'wazahu, dan ketika sulit bagi mustahid zalika, itu semua kulluh, ya semuanya, maka tamassak, ya. Maka berpeganglah siapa mustahid bil bara'ati al asliyati, dengan bara'ah al asliyah. Nah, bara'ah membebaskan diri secara asal. Walai, dan itu atas mustahid inda ta'arudi, ketika terjadi ta'arud, berlawanannya, ketika terjadi bertentangan atau berlawanannya, bainal adillatain, di antara dua dalil. Walai, dan itu bagi mustahid inda ta'arudi, ketika berlawanannya di antara dua dalil, ayyuqaddima, adapun mendahulukannya mustahid. Ketika terjadinya berlawanan, bertentangannya dua dalil saling berlawanan, maka dahulukan thariqul jam'i, pada jalan menjamekkan, menggabungkan. Kalau mungkin bisa digabungkan nih dua dalil yang saling bertentangan, gabungkan. Ala wajhin maqbuli, dengan jalan yang diterima. Tapi fa'in a'wajazahu, maka apabila sulit bagi mustahid, apadzalika, hal tersebut menggabungkan dari dua dalil yang bertentangan, ya roja, maka kembalilah siapa mustahid ila tarjih, kepada memenangkan, mentarjih, tarjih berarti yang memenangkan, bil murajjihati, dengan dalil-dalil yang murajjihat, yang lebih kuat. Al-mas'alatul khamis, summa qala wallahu a'lam bis